Sering banget kan kita ngerasa belajar itu cuma soal menghafal fakta buat ujian terus ya udah lupa lagi. Tapi gimana kalau ada cara yang lebih baik? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah metode revolusioner yang bisa mengubah siswa dari pendengar pasif jadi pemecah masalah yang super aktif. Coba deh kita renungkan bareng-bareng. Pernah nggak sih ngerasa sekolah itu isinya cuma menghafal tanggal, rumus, atau definisi yang begitu ujian selesai langsung hilang entah kemana? Nah, pertanyaan besar inilah yang mau kita bongkar sama-sama. Nah, lihat deh perbedaan yang fundamental banget di sini. Di satu sisi, kita punya model lama yang berpusat ke guru, di mana pengetahuan itu ngalirnya cuma satu arah. Terus, di sisi lain, ada model yang berpusat ke siswa, di mana mereka jadi partisipan aktif. Ini bukan cuma soal mindahin posisi meja di kelas loh, ini soal pergeseran mindset dari apa yang harus dihafal ke bagaimana cara berpikir. Oke, pergeseran ini langsung membawa kita ke bagian pertama. Gimana sih caranya kita benar-benar bisa lepas dari sekedar menghafal dan beralih ke sesuatu yang jauh lebih bermakna? Ini dia nih, tantangan terbesarnya. Mungkin seorang siswa hafal banget semua teori biologi di buku. Tapi pertanyaannya, apakah pengetahuan itu bisa dia pakai buat menganalisis, misalnya masalah polusi sungai di lingkungannya? Ada gap atau kesenjangan besar antara tahu sesuatu dan bisa melakukan sesuatu. Nah, jembatan inilah yang harus kita bangun. Jadi, gimana cara kita membangun jembatan itu? Jawabannya ada pada sebuah pendekatan yang keren banget. Pembelajaran berbasis masalah, atau yang sering disingkat PBL. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi, apa itu sebenarnya? Oke, kita coba bedah definisi ini ya. Kata kuncinya di sini adalah proses belajar itu dimulai dengan sebuah masalah, bukan dari ceramah guru atau bab di buku teks. Justru, masalah inilah yang jadi pemicu rasa penasaran siswa yang akhirnya mendorong mereka buat aktif mencari pengetahuan yang mereka butuhkan. Nah, ini dia pilar-pilarnya. Coba perhatiin gimana peran semua orang jadi berubah total. Siswa nggak lagi cuma duduk manis dan dengerin, tapi mereka aktif berdiskusi, berdebat, dan riset. Terus gurunya gimana? Peran guru bergeser, dari yang tadinya sumber segala ilmu di depan kelas, menjadi pemandu di samping siswa, yang tugasnya membantu mengarahkan proses tanpa ngasih semua jawabannya. Keren kan? Sampai sini kita udah paham apa itu PBL dan kenapa ini penting. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan praktis. Gimana caranya? Gimana sih cara menerapkan ini di kelas? Proses 5 langkah ini, jujur, strukturnya brilian banget. Semuanya berawal dari masalah yang menarik. Lalu di langkah kedua, siswa diajak untuk memetakan apa yang udah mereka tahu dan apa yang belum. Ini penting banget untuk membangun rasa kepemilikan. Setelah itu, baru mereka riset mandiri. Kemudian mereka kumpul lagi buat nyatuin semua potongan puzzle, dan di akhir, mereka nggak cuma ngumpulin jawaban, tapi juga mempresentasikannya. Ini sekaligus melatih skill komunikasi mereka. Lengkap banget. Nah, pastinya kalau cara kita ngajar berubah, cara kita menilai juga harus ikut berubah dong. Tes pilihan ganda aja jelas gak bakal cukup buat ngukur skill kayak kolaborasi atau berpikir kritis. Disinilah rubrik memegang peranan yang super penting. Kutipan dari John Dewey ini rasanya pas banget ya. Pendidikan itu harus terus berevolusi, dan itu termasuk cara kita mengukur kemajuan. Kita nggak bisa dong pakai penggaris lama buat ngukur keterampilan-keterampilan baru yang dibutuhkan di masa depan. Jadi rubrik itu apaan sih? Gini deh, coba bayangin ini kayak panduan penilaian di kompetisi masak. Juri kan nggak cuma bilang enak atau nggak enak kan? Mereka menilai berdasarkan kriteria yang jelas. Presentasinya gimana, rasanya, teknik masaknya. Nah, rubrik itu persis kayak gitu, tapi untuk tugas siswa. Jadi ekspektasinya jelas dan transparan. Dan contoh ini nunjukin dengan jelas banget cara kerjanya. Coba deh kita lihat baris kolaborasi. Siswa jadi tahu persis apa bedanya antara cuma ikut-ikutan pasif di level berkembang dengan aktif kasih ide dan kontribusi di level mahir. Rubrik ini ngasih feedback yang super jelas dan bisa ditindaklanjuti. Siswa jadi paham di mana posisi mereka sekarang dan apa yang harus mereka lakukan biar bisa lebih baik lagi. Oke, kita sudah membahas banyak hal nih. Supaya lebih nempel, yuk kita rangkum semua ini jadi beberapa poin kunci yang paling penting untuk kita bawa pulang. Jadi intinya apa sih? PBL ini bukan cuma sekedar metode ngajar yang lagi ngetren. Ini adalah sebuah filosofi untuk mempersiapkan siswa menghadapi masa depan. Ini tentang membekali mereka dengan skill yang benar-benar akan mereka pakai. Nggak peduli apapun profesi yang mereka pilih nanti. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa kita harus berubah,
tapi lebih ke kapan kita akan memulainya. Jadi mari kita sama-sama bertanya pada diri sendiri. Siapkah kita mengubah ruang kelas kita jadi pusat inovasi dan pemecahan masalah? Karena masa depan mereka ada di jawaban kita. Terima kasih sudah menyimak.